kalau bagi yang sudah jadi statusnya sunnah, ataupun yang bagi yang belum hukumnya tetap wajib. Kalau orang-orang Jawa itu orang kampung bilang itu haji umroh itu adalah haji kecil, ya maka dihukumi tetap haji. Sebagian ulama tetap dihukumi umroh yang bagi yang belum hukumnya wajib. Berarti ya alhamdulillah kita menunaikan rukun Islam kita yang kelima, yaitu bab umroh. Adapun bedanya dengan haji, kalau haji itu wukuf di Arafah, ada lempar jumroh kayak gitu. Kalau ini tidak, beraktivitasnya hanya di Masjidil Haram. Jadi kita berangkat ke tiga tempat ini ya tidak boleh diberatkan. Kemudian selanjutnya Beda mau terjadi dari Bayu mau terus kembali jadi nggak konsentrasi tidak ada kan Bayu mau konsentrasi. Dah. Jangan bilang sendiri. Dan Bayu pasti nggak konsentrasi. Allah ada jadi boleh diberatkan bepergian kecuali kepada tiga masjid, itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Umroh secara bahasa artinya meramaikan. Maksudnya bukan meramein huru hara atau apa, bukan. Ramai di sini maksudnya meramaikan ibadah di dua masjid ini, di antara Madinah dan Masjidil Haram, terutama di Masjidil Haram. Secara istilah bermakna mengunjungi Baitullah untuk meramaikan dengan ibadah sesuai aturan yang disyariatkan. Jadi ibadahnya itu ada aturannya, enggak semaunya mau kayak gini kayak itu, tidak. Ada aturannya, ada tuntunannya. Maka kita akan pandu di Masjidil Haram itu apa saja yang kita harus kita lakukan. Kita lanjut. Nah, harus dipahami sebelum kita menunaikan ibadah umroh, kita harus mengenal dulu namanya rukun. Rukun umroh ini tidak boleh kita tinggalkan satu demi satu, dan itu harus berurutan. Rukun umroh, namanya rukun itu sesuatu kalau nggak dikerjakan tidak sah. Maka salah satunya pun tetap satu sama lainnya saling mengait sehingga harus dikerjakan. Pertama, rukun umroh itu adalah berihram, memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki ya pakai dua helai kain, kalau perempuan ya pakai pakaian yang syar'i. Ya. Nah, insya Allah sudah paham ya pakaiannya. Kemudian mikot itu mulai kita mengerjakan niat mengenakan pakaian ihram di tempat mikot yang sudah ditentukan. Insya Allah mungkin ke Madinah dulu ya. Berarti mikotnya di Yalamlam. Yalamlam nggak ada kan? Berarti di atas pesawat. Nah kapan? Setengah jam saat mau landing. Jadi kita, nah kalau ibu-ibu nggak usah ganti pakaian ihram, sudah mau pakaian itu. Nah yang khususnya Mas Tito di atas itu ini sunnahnya seperti itu, sepakat ijma para ulama di atas. Nah timbul pertanyaan, kalau di Jeddah gimana? Jeddah tidak disebutkan di dalam dalilnya, walaupun banyak perselisihan ini boleh atau enggak. Nah, kita ambil ke hadisnya aja, ke dalil yang sudah sepakat. Banyak yang orang saya mau di Jeddah aja, ya saya nggak mau komentar karena takut salah nanti kalau dalilnya ya nggak ada di Jeddah gitu. Cuman orang kan memaksa-maksakan, ya itu kan dilihat keadaan. Kalau memang tidak memungkinkan karena ada masalah lain cerita. Tapi yang kita berdasarkan dalil dulu. Nah untuk ngikutin di Yalamlam. Nah prakteknya sholatnya 2 rakaat dulu. Setelah 2 rakaat selesai, baru kita membaca niat umroh. Jadi kalau bagi yang pemula, labaik Allahumma umrotan. Kalau untuk mengatasnamakan, misalnya Mas Dito mau atas namanya buat siapa, misalnya labaik Allahumma umrotan, annya sebutin Haji A misalnya, disebutin namanya, mengatasnamakan seseorang yang akan kita umrohkan. Adapun yang tidak mengumrohkan orang lain, ya cukup labaik Allahumma umrohkan. Setelah itu udah. Jadi pada saat itu nanti baru ada larangan-larangan. Lalu rukun yang ketiga adalah tawaf, yaitu memutari Ka'bah. Itu diawali dari tempat
Hajar Aswad ditutup sampai 7 putaran, diakhiri dengan Hajar Aswad juga. Nanti ada prakteknya. Kemudian dilanjutkan sa'i Safa Marwah. Ya, kemudian tahalul. Tahalul itu yaitu cukup ditandai dengan menggunting atau mencukur rambut. Nah, bagi perempuan cukup menggunting saja, enggak banyak-banyak, ya sekira-kira aja. Nah, kalau laki-laki ya tahalulnya boleh digundul, boleh digunting. Ya kalau mungkin saya dulu udah pernah digundul misalnya, ya udah sekarang digunting aja. Apa? Terus tertib, yang dimaksud tertib itu harus urut. Rukunnya ini harus berurut. Oh, ihram dulu, tiba boleh langsung mikot tanpa ihram. Atau ya tawaf tanpa mikot, ya nggak bisa. Jadi harus berurut, namanya rukun. Nah, harus tertib. Jadi itu namanya rukun umroh. Adapun selanjutnya kita bahas satu persatu. Nah, diawali dengan memakai pakaian ihram ini untuk laki-laki. Nah, ini hanya mengenakan 2 helai kain yang biasanya dipakai, umumnya pakai pakaian warna putih. Karena kenapa putih? Ya ada sunnahnya dari Nabi. Adapun selain putih, punyanya yang selain putih, ya nggak masalah sebenarnya. Cuman rata-rata semuanya sudah ada fasilitas yang sudah disiapkan, tinggal yang kita pakai dan itu. Nah, ini pakaian ihramnya kaum laki-laki. Nah, ini khusus pakaian laki-laki ini tidak menggunakan pakaian dalam, baik itu celana dalam maupun kaos dalam. Semua hanya 2 kain ini. Nah, yang dimaksud berjahit kalau kainnya ini seperti dibikin sarung, dijahit. Nah, itu yang nggak boleh diikat yaitu. Nah, kalau ya ini seperti itu dikasih ikat gesper kayak seperti itu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, adapun posisi seperti ini ketika khusus tawaf saja, ketika memutari Ka'bah. Nah, jadi posisinya bahu kanan kita terbuka. Ini khusus laki-laki. Nah, tapi namanya kadang orang lupa, diingetin aja, misalnya, Mas atau apa, ini bahunya kalau pas tawaf harus terbuka yang kanan. Tapi khusus sholat selainnya tawaf diusahakan ditutup 2 bahunya. Ini selanjutnya. Perempuan baik Allah. Ini pakaian perempuan seperti ini. At least ini yang paling sederhana. Jadi pakaiannya seperti ini, jadi ya tertutup seperti ini. Pakaian ihram ini seandainya ini biasanya udah pakai gamis sih. Ibu-ibu udah pakai gamis yang putih sampai kayak long dress ya, kayak gitu. Nah, kayak gini istilahnya, seandainya hanya ini paling dasar sekali, jadi nggak dimasalahin. Cuman rata-rata sekarang udah pakai gamis. Gitu. Kayak gitu. Itu tidak menggunakan sarung tangan ya, karena ini kalau lagi ihram, kalau lain selain ihram boleh. Kalau pada saat ihram tuh pakai cadar pun nggak boleh, karena ini sudah aturan dari Allah Rasul. Banyak orang yang pakai cadar, itu kan berarti bukan lagi tawaf untuk umroh, hanya sunnah aja, itu nggak masalah. Itu hanya sebatas sunnah. Kalau jadi jangan terpancing orang yang sedang tawaf, kok orang pakai cadar boleh, karena mereka sedang tawaf sunnah, nggak ada umroh. Kalau umroh itu harus terbuka, wajah itu ya hanya nampak wajah dan telapak tangan. Nah, jangan merasa tabu ya gimana. Nah, kita pakai sarung tangan mau sholat, biar ketutup. Ya udah, memang dari sananya sudah seperti itu. Umpama kelihatan nggak apa-apa. Atau mungkin pakai rata-rata sudah pakai mukena ya, atau ruku diberi bergan ya nggak apa-apa dipakein ruku atau mukena khusus bagi perempuan.
Nah, yang terpenting adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sudah pakai ihram. Ini belum ini baru pakaiannya ya, belum niat, belum, karena niat itu di tempat mikot. Ini nggak boleh wangi-wangian Mas? Kalau belum niat boleh memakai wangi-wangian sebelum niat ya. Sebelum mengatakan labbaik Allahumma umrotan, itu misalnya badan kita Mas Tito bisa kasih deodoran ke masih wangi-wangian, nggak masalah karena belum niat. Kalau belum niat masih di hotel pakai itu boleh, sikat gigi atau apa ya, dibersih-bersih dulu lah, yang bikin nyaman dulu. Kalau laki-laki biasanya rambutnya dikasih ya wangian atau kasih apalah, silahkan. Nah, perempuan juga yang sifatnya boleh memakai wangian itu yang sifatnya wangi-wangiannya solid, yang ada bentuknya, bukan yang tidak ada bentuknya. Kalau parfum itu kan tidak ada bentuknya, misalnya pakai lotion itu aja BK dah ya. Ya itu boleh, pokoknya yang ada fisiknya itu boleh menggunakan wewangian itu supaya kita nggak terlalu bau banget gitu ya, menyengat atau bau apa asam atau apa. Karena tapi di sana sih kondisinya lagi dingin enggak, insya Allah. Jadi katanya kemarin berapa derajat gitu, jadi mungkin bisa dilihat itu sekarang ya, artinya nggak masalah. Kemudian ini masalah hubungan berpakaian yang harus ditutup adalah ini ya seluruhnya, khusus perempuan. Kalau laki-laki ya tadi, kalau pakaian ihram itu hanya 2 helai pakaian itu. Jadi menutup muka, berkaos tangan, memakai wangi-wangian ketika sudah niat ya, dilarang. Terus timbul pertanyaan, kan lagi bersih-bersih nih di sana ada yang pakai itu, tidak termasuk. Karena memang sedang bersih-bersih, memang bukan niat kita. Kalau umpama kita nginjak, wah batal dong, enggak. Karena itu ijma para ulama itu bukan parfum, memang wangi. Nah, maka kalau pada saat kita tawaf, Ka'bah itulah yang dikasih wangi-wangian, dikasih parfum. Nah, kita hindari, jangan mendekat dulu kalau sedang keadaan tawaf. Karena itu uap-uap gitu yang masih kan suka bawa tuh. Ya, jadi sekelilingnya Ka'bah itu dilumurin wangi-wangian. Jadi setiap beberapa hari itu dikasih wangian oleh petugas itu. Nah, maka kalau kita memegang, berarti kan tangan kita wangi. Makanya kita harus bersihkan. Maka hindari dulu ketika sedang tawaf, tidak usah menempelkan kecuali sudah kita pulang dari beres umrohnya ya, nyamperin mau megang Ka'bahnya, nanti kita bahas di dalam bab masalah Ka'bah. Kemudian jadi adapun warna ya silahkan dikembalikan kepada selera ya, tidak ada keharusan harus ini ya silahkan. Ya harus menutup seluruh tubuh ya semuanya, kayak itu memotong cukur. Nah nanti di sini niat umroh dalam hati dan mengucapkan labbaik bi umrotan dan labbaik Allahumma umrotan itu dijaharkan. Jaharkan itu disuarakan, jadi labbaik. Jadi nanti kalau sudah kita mandi, jadi usahakan mandinya di sini di rumah aja atau di sini mandi junubnya sebelum berangkat, karena di pesawat nggak mungkin mandi. Nah maka diniatin mandi besar atau mandi junub di rumah. Adapun jadi diniatin ya udah, adapun masaknya lama nggak masalah, yang penting saya sudah mandi untuk ihram. Adapun praktek memakai ihramnya ya nanti pas saat menjelang landing ya setengah jam sebelumnya biasanya dikasih tahu oleh pihak maskapai penerbangan. Oh saat ini posisi kita berada di Yalamlam. Bagi yang sudah niat mau ini ya udah segera kita atau kita udah sholat, maka kita siasatin, khususnya yang repot biasanya laki-laki gunain pakai ihramnya. Ada musolanya besar di ya. Saudi. Oh Saudi, alhamdulillah. Saudi ada musolanya. Ya sehingga enak, jadi kita langsung di situ. Kalau memang di Saudi ada musolanya di tempat sholat. Kalau tidak memungkinkan boleh sambil duduk. Nah adapun prakteknya diusahakan itu kan dilihat ada gambar tuh arah mana kiblat, ya kita arahkan dulu ke kiblat. Ada musolanya banyak sekali. Tapi bener kan sih cuma dua. Dan itu dia. Jadi kan kalau pakai baju nggak usah ngantri ke musola. Ya. Jadi kita sholat di sana 2 rakaat di atas pesawat ya. Setelah beres sholat, bacaannya bebas, nggak surat ditentukan, silahkan.
surat yang pendek-pendek aja, kemudian udah salam, baru membaca niatnya, labbaik Allahumma umrotan. Insya Allah bisa ya, karena pemula pasti baca itu. Nah kemudian kita baca itu, kita pada saat sudah baca maka pantangannya harus dijaga. Nah, ini pantangannya silahkan, belum talbiyah ya, masih terusnya ada pantangan yang nggak boleh kita lakukan, kebanyakan. Kalau perempuan sholatnya di rumah. Perempuan bisa sholat di rumah apa di sana? Di pesawat. Oh, di pesawat. Karena ini niatnya sholat niat umroh. Jadi harus di atas mikot. Jadi sholatnya nggak bisa di hotel. Harus di Yalamlam. Kalau kita niatnya di sana gitu kan ya Mas. mandinya di rumah. Nah kalau umpama batal boleh tayamum. Kan namanya perjalanan nggak mungkin ya normal aja, jangan nahan. Wah itu namanya memberatkan. Normal aja kalau sudah mandi junub, kita di rumah udah mandi junubnya. Adapun nanti di pesawat mau pipis kah atau apa ya, pipis normal aja, jangan dibebani, jangan punya pikiran yang aneh-aneh, normal aja. Nah nanti pada saat menjelang mau ambil mikot, kita ambil air wudhu. Nah adapun prakteknya kalau memang terbatas airnya dan cukup rame ya nggak mungkin, boleh kita tayamum. Nah tayamum ini sudah saya di sini ada di sini caranya tayamum. Jadi prakteknya sederhana, yang sesuai itu dengan sunnahnya, baca bismillah aja, bismillah, kemudian tepukin ke dinding kursi atau ke dinding pesawat, atau baca gimana terserah lah yang dinyawa. Ini prakteknya bismillah plok sekali aja ya, kemudian ditiup ya, kemudian ke tangan dulu atau ke wajah dulu, dua-duanya boleh. Nah, kita ke tangan dulu, tepuk ke sini, lihat yang punggungnya tangan, seret, satu, baru kiri, baru ke wajah ya. Adapun wajah itu dari sini sampai di bawah dagu persis. Nah, jadi diusap. Atau wajah dulu baru tangan, boleh dua-duanya. Jadi karena kalau di Quran dari wajah, kalau Nabi pernah mempraktekkan tangan dulu baru wajah, semuanya boleh. Bisa dipahami, hanya sekali aja. Tidak harus kok longan sikut, karena ini sama tayamum. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ibu repot, waduh kayaknya gimana banyak air juga terbatas mungkin atau apa, maka ambillah tayamum. Bacaannya sederhana, cuman diawali baca bismillah, kemudian kita menepukkan ke tempat yang kira-kira buat jadi debu, ambil debunya, baca bismillah, plok, kemudian ditiup ya, ke tangan dulu, baru ke wajah, atau ke wajah dulu, tiup ya, kemudian wajah dulu, baru tangan, dibulak-balik boleh, bisa diterima ya. Sekali saja, nggak banyak-banyak, cuman sekali. Jadi sekali aja, jadi nggak harus banyak-banyak tayamumnya. Bisa diterima ya. Setelah tayamum baru mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Di mana niatnya? Mulai ya sholat cuman diawali takbiratul ihram, niat cukup di hati bahwa dirinya kita mau mengerjakan sholat sunnah ihram di tempat mikot. Berjalan waktu ya udah kita langsung Allahu Akbar, baca seperti normalnya orang sholat. Nah kalau memang tidak bisa seperti tadi di musola karena ngantri, waktu juga mepet terus, maka kita cukup di kursi, kita doa, ya sholat seperti normalnya sholat. Gimana rukunya? Ya ruku kayak diibaratkan sedang ruku, sujud ya seperti ditungguin sebentar, ya agak turunan bawah lagi. Udah beres ya tahiyat, udah itu salam selesai. Setelah sholat lalu baca
niatnya dikeraskan. Nah itu satu sama lain diingetin, ayo sudah niat belum, maksudnya mastiin ya niat sebenarnya kembali ke masing-masing, tapi untuk niat pakaian ihram ini usaha dikeraskan, tidak harus keras banget ya, kita satu sama lain mendengarlah, ya niat mau barang-barang silahkan labbaik Allahumma umratan. Kalau yang bagi misalnya Mas Dito mau ngebadalin siapa ya langsung labbaik Allahumma umratan an buat siapa. Ini kan masih belum umroh pertama, dia belum umroh buat dirinya. Udah kan udah pernah. Kalau udah pernah itu nah kayak yang kedua ketika bebas. Jadi yang pertama kali, nah itu yang pertama. Oh, saya pikir karena kan udah dulu udah angus. Oh enggak. Udah sekali. Yang berikutnya yang kedua ketika itu udah boleh untuk orang lain. Saya pikir satu sesi ngebadar selesai. Enggak. Masa umroh lagi, umroh dulu baru ngebadar. Enggak. Jadi yang pertama dulu awal aja yang dikatakan sekali itu. Yang pertama, itu baru hukumnya. Adapun yang kedua umroh lagi ya udah untuk siapa? Kayak saya dibegituin ya, enggak setiap umroh saya bukan untuk saya. Karena saya udah dulu sekali udah. Jadi caranya begitu Mbak Dalin. Biar manfaat buat orang lain. Kalau tapi pahalanya tidak terkurangi, tetap bagi orang yang mengerjakan dapat pahala. Kan bisa nambah orang tuh ngumrohinnya. Ya, besok saya mau ada kesempatan lagi mau umrohin, ngadalin orang, ya silahkan. Semua ya memang dalil ini di banyak dalam ikhtilaf, berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Semua ada hujahnya. Nah, kalau Imam Syafi'i ya membolehkan selama keluar dari haram. Ya nanti mungkin ada city tour ke Jirona, nah berarti di Jirona ngambil mikot. Ini ke Taif Mas. Hah? Ke Taif? Ada ke Taif udah naik itu. Kalau Taif nanti ya di Tanim. Iya ada dua, ada Jirona sama Tanim. Nah, kalau Jirona itu agak jauh 32 kilo, kalau Tanim kan 6 kilo. Ya nanti ngikut turnya dari travelnya gimana mau kemana ya kita ngikut koordinasi aja. Nah yang kedua ini atas namanya siapa? Nah kalau yang pemula yang pertama untuk dirinya sendiri, nggak boleh untuk orang lain. Jadi untuk diri, makanya tadi yang pemula ya labbaik Allahumma umratan selesai. Adapun umpama tadi Mas Dito kan udah pernah. Nah untuk orang lain yang pertama ini ya nggak apa-apa, dibolehkan karena sudah pernah Mas Dito. Kan kewajibannya hanya sekali, adapun sisanya sunnah. Nah sunnah ini diperuntukkan untuk siapa? Boleh sekali, itu disunnahkan. Jadi sama sana saya mau 2 kali umroh. Pertama buat maaf pakai bapak saya, nanti yang kedua buat kakek dari bapak, dari Mas Siregar gitu boleh. Boleh. Yang penting 1 kali pekerjaan